Halo, perkenalkan nama saya Kristri Hardi. Sekarang saya akan mempresentasikan proyek saya yang berjudul E-commerce Fraud Detection. Ini untuk outline presentasinya, dimulai dari introduction, lalu objektif proyek ini, lalu datasetnya, proses feature engineering, metodenya, modeling, lalu yang terakhir kesimpulan dan referensi. Seperti yang telah kita ketahui, dengan perkembangan teknologi modern ini, e-commerce atau kegiatan jual beli melalui internet sudah menjadi hal yang lazim di masyarakat modern. Namun tentunya e-commerce ini pun nggak lepas dari kegiatan penipuan atau fraud. Jadi biasanya untuk mengatasi masalah ini, perusahaan dengan layanan e-commerce menerapkan sistem fraud prevention dan fraud detection untuk mengurangi kasus fraud. Salah satu metode fraud prevention atau detection yang bisa digunakan adalah dengan menerapkan machine learning untuk mengidentifikasi pola dan mekanisme fraud dari data yang tersedia. Oleh karena itu, tujuan dari proyek ini adalah membuat suatu model machine learning yang dapat mendeteksi apakah suatu transaksi di e-commerce itu termasuk fraud atau bukan. Ini terlihat dari flowchart di bawah ini. Nah, sistemnya dimulai dari memasukkan data transaksi, lalu data transaksi tersebut di pre-processing agar bisa dilihat model. Lalu setelah masuk ke model, maka akan mengeluarkan hasil apakah dia itu termasuk fraud atau bukan. Namun kedua hasil ini tetap akan diinvestigasi lebih lanjut oleh manusia. Lalu setelah mendapatkan hasil, jika tidak fraud maka akan di-proof transaksinya. Namun jika tidak maka akan di-reject. Lalu feedback kenapa di-reject ini akan dimasukkan kembali ke dalam model sehingga menghasilkan model yang lebih baik untuk ke depannya. Untuk metriknya sendiri, saya memilih AUC sebagai metrik karena metrik ini memvisualisasikan trade-off antara true positive rate dan false positive rate. True positive rate ini atau recall adalah efektivitas model dalam mengidentifikasi transaksi fraud sebagai fraud. Lalu false positive rate adalah perbandingan jumlah transaksi non-fraud yang diidentifikasi sebagai fraud dengan jumlah transaksi yang memang non-fraud. Dataset yang saya gunakan adalah dataset yang bernama fraud e-commerce yang saya dapat dari Kaggle. Jadi ini berisi data transaksi suatu e-commerce, ada seperti user ID, device ID, lalu sumber browsernya, dan lain-lain. Nah, karena di dataset ini masih ada beberapa informasi yang bisa didapatkan dari kolom-kolomnya, saya melakukan feature engineering untuk dataset ini. Yang pertama yaitu mengkonversi IP address menjadi country, lalu juga konversi dari data time series menjadi data waktu satuan seperti month, week, day, atau hour. Lalu juga saya menghitung berapa kali satu device membeli barang dengan nilai yang sama di kolom same purchase. Lalu juga kategorisasi waktu dari waktu user dari sign up sampai pembelian pertama. Lalu juga melakukan kategorisasi beberapa kolom numerical dan kategori risiko suatu negara berdasarkan rata-rata transaksi fraud yang berasal dari negara tersebut. Ini contohnya saya kategorisasikan menjadi high risk, low risk, dan medium risk. Sebelum masuk ke modeling juga tentunya data harus di pre-processing dulu. Pertama saya split dulu ke dataset train, validation, dan test. Lalu juga saya encoding untuk kolom categorical dengan one hot encoding dan juga label encoding untuk data categorical yang bersifat ordinal. Ini adalah hasilnya setelah di encoding. Jika dilihat dari distribusi data fraud dan non-fraud, terlihat bahwa ada ketidakseimbangan antara data yang fraud dan data non-fraud ya. Data yang fraud jauh lebih sedikit. Jadi saya juga melakukan balancing data dengan metode random oversampling dan random undersampling. Lalu hasilnya balancing ini akan diuji secara terpisah saat modeling untuk membandingkan performa antara data asli dan data yang sudah dibalancing. Untuk proses modeling, saya memilih 4 model untuk diuji, yaitu logistic regression, decision tree, random forest, dan ada boost. 4 model ini akan diuji di train data dan juga di train data yang dataset asli dan juga dataset yang telah dibalancing. Pada proses ini juga saya melakukan hyperparameter tuning, yaitu mencari parameter yang optimal untuk setiap model dengan metode cross validation. Dilihat dari tabel di sini terlihat bahwa sudah ditemukan ya untuk parameter optimal di tiap model. Lalu model yang sudah dicari parameter optimalnya diuji lagi di validation data untuk mencari satu model terbaik. Namun terlihat dari tabel ya bahwa performa keempat model hampir sama, semuanya di angka 76%. Lalu juga performa di dataset asli dengan dataset yang sudah dibalancing juga cenderung sama.
Namun jika dilihat dari angkanya, eh, bisa kita simpulkan bahwa logistic regression adalah model terbaik. Lalu logistic regression sebagai model terbaik akan kita uji di data test. Ada peningkatan ya dari 76% ke 77%. Namun tetap kita lihat bahwa tidak ada perbedaan antara performa di data original maupun data yang sudah di balancing. Nah, ini adalah visualisasi confusion matrix ya. Bisa kita lihat bahwa nilai recall-nya sebesar 55%. Ini berarti eh, model ini dapat mengidentifikasi dengan benar sebanyak 50% transaksi fraud dari total transaksi yang diprediksi sebagai fraud. Lalu ini false positive rate juga terbilang baik ya, hanya 0,01%. Jadi hanya sekitar 300 data transaksi normal yang diprediksi fraud dari total sekitar 27.000 data transaksi yang memang non-fraud. Nah, lalu ini untuk visualisasi kurva ROC-AOC-nya. Bisa disimpulkan bahwa model terbaik di validation data adalah logistic regression dengan nilai AOC 72%. Namun sebenarnya perbedaan ini dengan model lainnya nggak terlalu besar. Namun perbedaannya, namun sebenarnya perbedaan dengan model lain sangat kecil ya, hanya sekitar 0,1%. Lalu juga nggak ada perbedaan performa yang signifikan di antara original data maupun data yang sudah dibalancing dengan oversampling dan undersampling. Lalu di tes data performa nilai AUC model logistic regression adalah senilai 77%. Ada sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan performa di validation data. Walaupun nilai ini tergolong acceptable, namun performa AUC ini masih perlu ditingkatkan karena nilai AUC bisa dikatakan baik di 80% ke atas. Lalu nilai recall di tes data sebesar 55% dan false positive rate sebesar 0,01%. Bisa disimpulkan bahwa perform model cukup baik ya dalam memprediksi transaksi normal atau transaksi yang non-fraud, namun masih kurang baik dalam memprediksi transaksi fraud dengan benar. Jadi untuk rekomendasinya sebaiknya perusahaan menggunakan sistem hybrid dengan menerapkan rule atau action-based approach sehingga perusahaan nggak mengandalkan hasil dari prediksi model saja. Lalu juga perusahaan sebaiknya memeriksa kembali hasil transaksi yang dilabeli model sebagai transaksi normal dengan memeriksa kategori negara, apakah negara tersebut high risk atau low risk, atau dengan indikator variabel lain menurut expert fraud. Lalu perusahaan juga dapat mempertimbangkan model-model dengan metode. Lalu perusahaan juga dapat mempertimbangkan model lain dengan jenis unsupervised learning seperti clustering untuk mencari pola anomali transaksi fraud. Untuk kedepannya, penulis juga perlu menguji model yang belum digunakan seperti supervised learning atau KNN. Lalu juga mencoba algoritma unsupervised learning seperti clustering. Inilah referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi saya. Terima kasih.